apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisya. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal pada persamaan termokimia. Kita langsung saja ya untuk pembahasan soalnya. Reaksi termokimia berikut, yang perubahan entalpinya merupakan perubahan entalpi pembentukan SO3 adalah yang mana? Karena diminta pembentukan SO3, berarti SO3-nya harus ada di sebelah kanan. Yang ada di sebelah kanan adalah pilihan A, B, C, dan juga D. Nah, bagian E ini sudah tidak bisa kita jadikan sebagai pilihan jawaban. Kemudian, karena ini merupakan entalpi pembentukan, maka SO3 harus berada hanya sendiri saja di sebelah kanan. Berarti untuk persamaan D ini juga tidak bisa menjadi pilihan jawaban karena di sebelah kanan ada H2O. Nah, yang tersisa adalah pilihan A, B, dan juga C. Suatu persamaan pembentukan harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Untuk SO3 sendiri berarti ada dua unsur pembentuk yaitu sulfur dan juga oksigen. Untuk pilihan A, di sini tertulis SO2. SO2 bukan merupakan unsur penyusun, jadi bagian A bukan merupakan pilihan jawaban. Kita sisakan adalah bagian B dan juga C. Untuk bagian B dan juga C, sebenarnya persamaan termokimia pembentukannya ini sudah benar ya. Artinya S untuk bagian B, S ditambah dengan 3/2O2 akan menghasilkan SO3. Persamaan reaksinya sudah betul dan juga sudah setara, maka nilai delta H-nya adalah minus 290 kJ. Sementara bagian C, ini juga merupakan persamaan termokimia yang betul. 2S ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan nilai delta H adalah minus 580 kJ. Tetapi, pilihan yang bagian C kita tidak bisa katakan sebagai pilihan jawaban karena jika kita membuatkan suatu entalpi pembentukan, maka diusahakan nilai SO3-nya berkoefisien 1. Maka pilihan jawabannya yang tepat adalah B. Persamaan termokimia berikut ini merupakan perubahan entalpi pembentukan standar kecuali pilihan yang mana. Nah, sama juga berarti kita harus mengecek bahwa pembentukan terdiri dari unsur-unsur penyusun. Untuk bagian A, CCl4 dibentuk dari dua unsur yaitu karbon dan juga klorin. Artinya di sini persamaan reaksinya juga setara. Berarti pilihan jawaban yang A ini adalah betul. Yang di sini kita mencari yang kecuali ya. Kemudian untuk yang kebagian kedua, CaCl2 dibentuk dari unsur Ca dan juga Cl2. Ini juga betul ya, karena unsur-unsur penyusunnya sudah sesuai dan sudah setara juga persamaan reaksinya. Nah, untuk bagian C sendiri, bisa dilihat bahwa Fe2O3 terbentuk dari unsur Fe dan juga O2. Di sini Fe sendiri itu tidak boleh ada nilai 2-nya, karena Fe merupakan logam, jadi tidak boleh berdiri berdua-dua atau diatomik. Maka jawaban C ini salah. Seharusnya jawaban yang betul adalah 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3 dengan nilai delta H minus 822,2 kJ. Jadi, angka 2-nya itu ada di depan Fe atau pada koefisiennya, bukan pada bagian indeksnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Tapi kita harus lihat juga untuk bagian delta dan juga error. Bagian delta atau D ini sudah merupakan suatu struktur penyusun dari NaHCO3 dan juga sudah setara, begitu juga bagian E. Ini juga merupakan suatu struktur penyusun dengan persamaan reaksi yang sudah setara. Jadi, pilihan jawaban yang bukan merupakan pembentukan standar adalah bagian C. Persamaan termokimia yang menunjukkan perubahan entalpi pembakaran CH3OH adalah yang mana? Nah, ciri-ciri dari reaksi pembakaran adanya penambahan O2 pada bagian reaktan. Jadi untuk bagian A ada penambahan O2, bagian B tidak ada, bagian C, D itu ada. Jadi untuk pilihan B dan juga E ini sudah tidak
menjadi pilihan jawaban. Nah, untuk pembakaran sendiri, CH3OH harus berada di sebelah kiri. Berarti, satu-satunya yang ada CH3OH di sebelah kiri adalah pilihan yang bagian delta. CH3OH ditambah dengan 3/2O2 menghasilkan CO2 dengan 2H2O. Di sini C akan terbakar menjadi CO2 dan H akan terbakar menjadi H2O. Persamaannya juga sudah setara dan didapatkan nilai delta H adalah minus 887 kJ. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah bagian delta. Nah, contoh soal yang berikutnya. Pada persamaan termokimia dari persamaan berikut ini, perubahan entalpi pembentukan 96 gram metanol adalah, perlu kita ketahui dulu bahwa nilai entalpi minus 287 kJ itu merupakan entalpi untuk 1 mol C, 2 mol hidrogen, dan juga setengah mol O2. Ini bisa kalian lihat dari nilai koefisiennya. Jadi untuk CH3OH juga 1 koefisien atau 1 mol. Artinya, jika yang ditanya adalah perubahan entalpi pembentukan 96 gram metanol, metanol itu adalah CH3OH. Jadi yang minus 278 kJ untuk 1 mol CH3OH. 96 gram itu berapa mol? Secara simpelnya, kita bisa masukkan dulu ke dalam persamaan berikut ini. Entalpi standar untuk CH3OH adalah entalpi per mol. Entalpinya adalah minus 278 kJ per 1 mol. Maka didapatkan nilai entalpi standar sebesar minus 278 kJ per mol. Artinya untuk 96 gram ini, kita harus ketahui dulu berapa nilai molnya. Berarti, masukkan ke dalam rumus mol, gram per mr, maka didapatkan hasil 96 gram per 32. 32 ini adalah nilai mr untuk CH3OH. Hasilnya 3 mol. Berarti nilai delta H untuk 96 gram CH3OH adalah minus 278 kJ per mol dikali 3 mol. Maka didapatkan hasil minus 834 kJ. Jawabannya adalah delta. Contoh soal berikutnya. Diketahui perubahan entalpi pembakaran gas etana adalah minus 1560 kJ per mol. Maka delta H reaksi pembakaran 0,5 mol gas tersebut adalah berapa? Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai latihan mandiri ya. Jawabannya bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Contoh soal yang berikutnya. Jika diketahui persamaan berikut, perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya adalah, kita perlu ketahui dulu, reaksi ini merupakan reaksi apa ya? Nah, ciri-ciri dari reaksi ini adalah reaksi pembentukan, karena N2 dan H2 merupakan struktur penyusun dari NH3. Berarti, kita bisa dapat kesimpulan bahwa untuk 2 mol NH3, nilai delta H-nya adalah minus 92 kJ. Berarti kita buatkan dulu tetapannya ya. Entalpi standar pembentukan NH3 adalah minus 92 kJ per 2 mol. 2 ini didapat dari nilai koefisien NH3 ya pada reaksi. Maka hasilnya adalah minus 46 kJ per mol. Artinya, jika yang ditanyakan adalah reaksi penguraian, pembentukan dan penguraian akan selalu terbalik. Jadi, rumusnya adalah delta H standar penguraian sama dengan minus delta H standar pembentukan. Jadi, kita akan dapatkan nilai delta H standar penguraian untuk NH3 adalah plus 46 kJ per mol. Setelah kita mendapatkan ini, berarti kita bisa ketahui untuk 1 mol berapa nilai entalpinya. Berarti plus 46 kJ per mol dikali 1 mol. Maka hasilnya adalah plus 46 kJ. Jawabannya adalah C. Nah, sekian pembahasan materi untuk contoh-contoh soal persamaan termokimia. Pada part berikutnya, kita akan menghitung berapa nilai kalor yang didapatkan dari kalorimeter. Jangan lupa untuk
like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai jumpa di video berikutnya.